perlu dicatat sahabat desa, untuk komponen laporan itu hanya diisi yang berkaitan dengan akun kas. Jadi akun selain kas itu tidak perlu mengisi komponen laporan arus kas. Ingat, selain akun kas dan saldo awal, ingat, selain kas dan saldo awal atau kas di saldo awal, maka komponen atau kolom komponen laporan arus kas tidak perlu diisi. Karena ini di transaksi ya, ini di transaksi, maka perlu diisi untuk komponen laporan arus kasnya. Kalau untuk saldo awal seperti ini, kas tunai, itu komponen laporan arus kas tidak perlu diisi. Begitu juga dengan kas di Bank BRI juga komponen laporan arus kasnya juga tidak perlu diisi. Jadi yang perlu diisi adalah perubahan arus kas atau komponen laporan arus kas yang berkaitan dengan akun kas yang ada dalam transaksi. Baik, kita lanjut sahabat desa. Kemudian di tanggal 4 itu ada transaksi memakai bahan baku. Artinya apa? Bahan baku yang sudah dibeli itu kemudian dipakai. Nah, di sini kita input dulu untuk transaksinya, yaitu di tanggal 4 garis miring 1, enter. Karena sudah transaksi yang berbeda, maka nomor buktinya kita ketik dengan bulan yang sama dan tahun yang sama serta unit bisnis yang sama. Nah, kemudian memakai bahan baku. Nah, di sini memakai bahan baku itu ada akun yang terpengaruh, yaitu adalah akun harga pokok produksi. Kita ketik clue-nya harga pokok. Kita klik pada penuh harga pokok produksi. Nah, jadi kita pilih harga pokok produksi sebesar 7 juta di kolom debit atau di sisi kiri. Jangan lupa diberi keterangan transaksi, yaitu pemakaian bahan baku. Kemudian kita juga tulis tanggal yang sama, 4 garis miring 1, enter. Kita copy dan paste nomor bukti. Nah, kemudian tentunya akan ada akun lain yang terpengaruh atau ada yang berkurang karena pemakaian bahan baku. Berarti di sini akun persediaan bahan baku akan terpengaruh dengan transaksi ini. Berarti kita ketikkan clue, kita klik, kita cari persediaan bahan baku, lalu kita klik di sisi kanan atau kolom kredit sebesar 7 juta. Jangan lupa keterangannya juga diisi. Selanjutnya di tanggal 5 ada transaksi membeli karung kemasan senilai 300.000. Pertama-tama kita input dulu tanggalnya, kemudian kita beri nomor bukti yang baru. Nah, kemudian pada transaksi membeli karung kemasan, maka kita menggunakan akun
harga pokok produksi. Maka kita ketik kata kunci atau clue-nya harga pokok, kemudian kita klik tanda panah, kita pilih harga pokok produksi, lalu kita masukkan nilainya di sisi kiri atau kolom debit sebesar 300.000. Kemudian kita input lagi tanggal untuk akun yang kedua. Kemudian nomor bukti kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian membeli karung kemasan itu artinya adalah ada uang kas yang dikeluarkan untuk membeli karung kemasan. Maka dari itu akun yang digunakan adalah kas tunai karena pembeliannya secara tunai. Baik, kita ketik kas, lalu kita klik tanda panah, kita pilih kas tunai sebesar 300.000. Kita masukkan ke sisi kanan atau kolom kredit. Nah, kemudian sahabat desa jangan lupa untuk memberi keterangan transaksi, yaitu pembelian karung kemasan. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya atau saya katakan di awal, bahwa ketika ada kas tunai pada transaksi atau ada kas tunai yang terpengaruh di sebuah transaksi, maka komponen laporan arus kas wajib hukumnya untuk kita isi. Nah, untuk itu kita klik tanda panah, karena ini adalah pengeluaran untuk produksi, maka kita pilih kas keluar operasi. Kemudian kita klik lagi tanda panah, lalu kita pilih pengeluaran kas untuk pembayaran biaya produksi. Nah, jadi yang kita isi di komponen laporan arus kas hanya akun kas. Sekali lagi, hanya akun kas. Baik, kita lanjut sahabat desa. Masih di tanggal yang sama. Ada transaksi membayar upah pekerja bagian produksi sebesar 500.000. Maka nomor buktinya harus kita ganti karena sudah berbeda transaksi. Lalu kita ketikkan clue harga, kemudian kita klik, lalu kita pilih harga pokok produksi. Nah, jika kita salah memilih sahabat desa, salah memilih dalam hal ini salah memilih akun, maka kita bisa klik delete, kemudian kita klik setelah kita klik delete, kemudian kita masukkan clue-nya lagi, kemudian kita klik tanda panah, kemudian kita pilih akun yang benar, yaitu harga pokok produksi besar 500.000 di kolom debit, yaitu pembayaran upah pekerja. Baik, kita input lagi tanggalnya, nomor transaksi, kode bukti yang masih sama, nomor bukti yang masih sama, kita copy paste saja. Kemudian kita masukkan clue-nya atau kita ketik clue-nya kas, lalu kita pilih kas tunai sebesar 500.000 di sisi kanan atau kredit untuk pembayaran upah pekerja. Nah, di dalam transaksi ini sahabat desa terdapat akun kas tunai yang terpengaruh. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka pada kolom komponen laporan arus kas wajib diisi dengan pilihan yaitu kas keluar operasi, kemudian
klik tanda panah, lalu pilih yang benar, yaitu pembayaran biaya produksi. Nah, jika sahabat desa salah dalam memilih, maka cara merubahnya adalah bisa delete, kemudian klik tanda panah, lalu pilih kas keluar atau operasi, lalu klik tanda panah lagi, lalu kemudian pilih yang benar. Nah, jika masih salah dalam memilih, jika salah kembali dalam memilih, maka sahabat desa bisa langsung mengklik kanan, lalu pilih kas keluar atau operasi, lalu klik tanda panah, lalu pilih yang benar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih di tanggal 5, ada transaksi mencatat penyusutan aset tetap berupa mesin giling padi yang ada di dalam buku bantu. Oke, kita ketik dulu, transaksinya harus kita rubah, nomor buktinya, karena transaksinya juga berubah atau berbeda. Kita ketik clue-nya yaitu harga, lalu kita pilih dengan mengklik tanda panah, lalu kita pilih harga pokok produksi, lalu kita lihat di buku bantu. Kita klik buku bantu, kita klik buku aset tetap. Nah, di sini terdapat data penyusutan bulan ini, yaitu 277.778. Maka data inilah yang nantinya akan dipindahkan ke dalam jurnal. Nah, sahabat desa, untuk mengambil data penyusutan ini, ambil pada kolom, pada baris jumlah, yaitu yang ini. Ada baris jumlah, saya kasih warna merah, ambil di dalam baris tersebut. Nah, sudah saya catat, kemudian saya masukkan ke dalam jurnal. Itu sebesar 277.778. Lalu input lagi tanggal yang sama dengan nomor bukti yang sama, kita paste saja, lalu kita pilih clue-nya yaitu akumulasi. Kita klik tanda panah, lalu kita cari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, yaitu sebesar 277.778. Lalu jangan lupa kita juga harus menyertakan keterangan transaksinya, yaitu penyusutan. Nah, kemudian sahabat desa, kita lanjut masuk ke perhitungan harga pokok. Jadi perhitungan harga pokok ini dilakukan minimal setiap satu siklus produksi sebagai dasar perhitungan HPP. Nah, caranya adalah yang pertama, hitung jumlah barang dalam proses atau belum siap jual. Misalnya dalam ini saya contohkan 100 kilo. Lalu yang kedua, hitung barang jadi atau siap jual. Misalnya yang sudah diolah, yang tadinya barang masih dalam proses dan menjadi barang jadi, yaitu sebesar 700 kilo. Lalu kemudian data real jumlah produksi itu dicatat di dalam buku bantu sehingga akan diperoleh harga pokoknya. Nah, hasilnya data dari buku bantu diinput ke dalam jurnal atau diinput ke dalam kolom kode dan akun di lembar jurnal. Baik, berarti perintahnya adalah kita harus menginput dulu di dalam buku bantu. Maka kita harus input dulu di dalam buku bantu.
Baik, kita input dulu. Di buku persediaan, kita input data yang ada pada jurnal tadi ke dalam buku bantu. Nah, di dalam jurnal tadi, barang dalam proses itu sebesar 100. Lalu, barang jadi sebesar 700. Nah, di sini kita memperoleh harga pokok satuan yaitu sebesar 10.097,22. Artinya 1 kg beras kemasan harga satuannya adalah 10.097,22. Nah, karena ada perbedaan harga pokok satuan, maka kita harus membedakan jenis barang tersebut. Walaupun barang tersebut sama-sama beras kemasan. Karena harga pokok yang berbeda, maka kita juga harus memberikan kode yang berbeda terhadap barang tersebut. Di sini saya ambil contoh. Saya kasih nomor 2 dengan kode yang berbeda dan juga jenis barang yang berbeda. Nah, satuannya adalah kilogram. Nah, harga pokok kita ambil dari sini ya sahabat desa. Kita ambil dari ini yang saya beri warna merah, kita ambil dari sini, yaitu 10.097,22. Nah, untuk harga jual kita semisal di harga pasaran masih sama, yaitu 15.000. Nah, kemudian karena ada barang baru, barang jadi baru, maka kita masukkan ke dalam kolom masuk, yaitu sebesar 700. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, ini yang saya kasih warna merah. Nah, ini yang barang jadi, satuan barang jadi ini dimasukkan ke dalam barang masuk. Nah, setelah memasukkan data ini, sahabat desa harus mencatat nilai barang dalam proses dan nilai barang jadi ke dalam selembar kertas. Atau sahabat desa bisa mengambil gambar dengan menggunakan HP nilai barang dalam proses dan nilai barang jadi. Karena setelah nilai barang dalam proses dan nilai barang jadi dicatatkan ke dalam jurnal atau di input ke dalam jurnal, maka secara otomatis nilai barang dalam proses dan nilai barang jadi di dalam buku bantu akan menjadi 0. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan sahabat desa untuk mencatat nilai barang dalam proses dan nilai barang jadi sebelum diinput ke dalam jurnal. Nah, ini nilai yang saya tanda merah. Nah, ini adalah yang harus dicatat ke dalam selembar kertas atau diambil gambar dengan menggunakan handphone. Baik, kita masuk ke jurnal. Nah, di sini kita input terlebih dahulu tanggal seperti biasa. Kemudian karena sudah berbeda transaksi, kita harus ganti. Nah, kemudian kita masukkan clue atau kita ketik clue persediaan. Klik tanda panah. Kemudian cari persediaan barang dalam proses. Nah, kemudian nominalnya kita ambil dari nilai
barang dalam proses di buku bantu. Nah, maka dari itu kita tadi saya sudah menyarankan untuk mencatat terlebih dahulu. Maka kita masukkan nilai tersebut ke sisi kiri atau pada kolom debit sebesar 1.009.722. Kemudian jangan lupa untuk memberikan keterangan transaksi barang dalam proses. Oke, lanjut kita input tanggal yang sama, kita copy paste nomor bukti, kemudian kita ketik harga sebagai clue-nya, lalu kita pilih harga pokok produksi, lalu di sisi kanan atau kolom kredit kita masukkan nominalnya sebesar 1.009.722. Nah, jangan lupa juga diberi keterangan. Oke. Masih di tanggal yang sama, 6 Januari, namun dengan nomor bukti yang berbeda. Ada transaksi menginput nilai barang jadi yang ada pada buku bantu. Nah, ini maksudnya buku bantu ya sahabat desa ya. Agar tidak rancu maka saya ganti. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan data yang kita dapat bahwa ada persediaan barang jadi sebesar 700 kg. Berarti akunnya adalah persediaan. Oke, kita ketik dulu clue-nya, lalu kita klik tanda panah, kemudian kita pilih persediaan barang jadi, yaitu sebesar 7.068.056. Oke, jangan lupa diberi keterangan barang jadi yang tersedia. Oke, kita input lagi tanggalnya, copy paste nomor bukti, kemudian kita klik, kita ketik harga, lalu kita cari harga pokok produksi, kemudian nominalnya sama dengan persediaan barang jadi. Oke.